Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan bis-shaumi littaqwa fil hayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabadu. Jamaah sekalian yang tidak banyak yang kami hormati, mungkin karena faktor hujan nggak bisa hadir. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk mengiringi nikmat yang sedang berlangsung untuk menjalani ketaatan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah memberikan rasa ridho pada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kemampuan untuk menjalani ketaatan, mampu kebaikan yang Allah hadirkan, apa itu? Tromol. Maka kemampuan untuk menjalani ketaatan itulah yang namanya taufik. Khalqu qadri fit ta'ah. Kemampuan untuk menjalani ketaatan dalam beribadah. Ya. Bisanya hadir untuk berjamaah itu berarti apa? Jamaah mendapatkan taufik. Maka mudah-mudahan semangatnya hingga akhir Ramadan. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, kita bersyukur bisa bisa memakmurkan masjid, bisa meramaikan. Maka mudah-mudahan yang hadir ini beserta keluarganya pun Allah makmurkan hidupnya. Amin ya robbal alamin. Dikatakan dalam hadits qudsi, ini ahammu bi'adzabil ibadi. Terkadang aku ingin, kata Allah, terkadang aku ingin menyiksa hambaku. Fa'anzuru ila ummaril masajid. Namun ketika aku melihat orang-orang berduyun-duyun, semangat, antusias memakmurkan masjid, semangat jamaahnya, semangat partisipasinya untuk masjid, wajulasa il-Quran, dan orang-orang pada ngajian, wawil dal Islam, dan anak-anak ngajian pula, bapak-bapaknya ikut kajian pula. Kenapa kita ikut kajian dan sebagainya, jamaah sekalian? Karena hendaknya kita dalam menyibukkan diri dalam beribadah, hendaknya apa? Man syaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Siapa saja yang menyibukkan diri dalam ibadah, maka tidak boleh lepas daripada ilmu, kajian-kajian. Maka pengurus setiap malamnya ada kajian, barang sejenak bisa bisa menambah keimanan. Dan memang iman kita tuh yang jaga siapa, Pak? Jaga tiap orang. Tiap orang dituntut untuk menjaga keimanannya. Ya. Jadi yang menjaga tiap diri. Ya. Allah memang memanggil terus. Berulang-ulang Allah memanggilnya. Berulang-ulang Allah mengingatkannya pada kita. Dan intinya agar apa? Waqara fil qalbi, ada keimanannya menancap utuh dalam ibadah, syukur-syukur bisa bertambah. Wasaddaqahul amal, dan bisa merealisasikan dalam perbuatan. Alhamdulillah kita tahu manfaat jamaah berjamaah pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Lalu kita hadir, itu namanya kita dapat taufik. Alhamdulillah. Akan sering kan taufik wabillahi taufiq wal hidayah, seterusnya gitu. Berharap mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu itu. Alhamdulillah jamaah sekalian. Jadi diantara hal yang mendatangkan ridhonya Allah, tadi belum selesai ya. Yang pertama tadi fa'anzuru ila ummaril masajid. Setelah aku melihat
Orang-orang berduyun-duyun, antusias, semangat ke masjidnya. Wajulasail ulama, wajulasail Quran, pada ngajian, ikut kajian, baca Al-Quran dan sebagainya. Wabil dan Islam, anak-anak pun senang ngaji. Wayaskunu godobi, maka jawaban Allah begitu apa? Janji Allah, maka redalah murkaku. Itu. Jadi apa bu? Ke masjidan, dorong bapak-bapaknya gitu. Karena bapak-bapak itu wajibnya sholat 5 waktu di masjid. Kalau dekat masjid, apalagi dekat masjid, tidak rajin ke masjid atau sholatnya di rumah, sholat 5 waktunya, itu namanya imannya lagi apa bu? Imannya lagi stroke. Na'udzubillah min dzalik, lagi goyah. Maka biasakan. Jadi berulangnya panggilan Allah yang harian. Ini sekarang kita sedang apa? Melaksanakan, menunaikan panggilan harian. Sholat Isya. Ada panggilan harian, ada panggilan mingguan. Panggilan mingguan hari Jumat. Ada panggilan bulanan itu Yaumul Bid, puasa putih yang 3 hari itu. Dan panggilan terakhir, panggilan tahunan bulan apa? Bulan Ramadan sekarang. Panggilan harian, panggilan mingguan, panggilan tahunan itu adalah apa? Sarana untuk apa? Sarana untuk menghadapi panggilan yang terakhir. Yang pasti kita akan apa? Nemuin. Apa itu panggilan terakhir? Kalau panggilan mingguan, dah terus-menerus kita ulangi. Panggilan bulan, mingguan, panggilan tahunan, setahun sekali kita laksanakan. Untuk sekian kali kita bisa melaksanakan, alhamdulillah. Dan semuanya itu untuk menghadapi panggilan terakhir. Itu apa? Panggilan kebangkitan kematian. Maka kita harus apa? Berbekal dengan sebaik-baiknya. Maka yang orang yang dikatakan cerdas adalah apa? Aksaruhum minal mauti dzikron. Aksaruhum lil mauti dzikron. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaika aqyas. Aktsaruhum lil mauti dzikron, selalu ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mempersiapkannya dengan baik. Maka itulah orang yang cerdas. Nah, seperti ini, melaksanakan bekal kematian dengan baik. Ini amalan-amalan unggulan. Alhamdulillah. Jadi kita harus mempersembahkan apa? Mencari amalan-amalan unggulan. Kenapa demikian? Karena umur kita sangat singkat. Sangat singkat. Ya. Jadi yang bikin semangat ibadah adalah apa? Yang bikin termotivasi, yang bikin apa Pak? Yang bikin tercerahkan, yang mendorong untuk semangat ibadah lah Pak, itu adalah apa? Banyak ingat kematian. Berarti apa? Harus berbekal. Kita saja kalau pulang kampung bekalnya asal-asalan atau yang bagus. Begitu pula yang Allah kehendaki hambanya hendaknya berbekal yang bagus. Apa itu? Ahsanuhum amala. Adalah bekal yang bagus. Yang dikehendaki Allah yang bagus, yang bermutu. Nah, seperti ini. Berjamaah, sedekahan, apalagi di bulan Ramadan, Allah tingkatkan itu. Tuh. Yang kedua, jamaah sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan sesuatu yang kita harapkan, yaitu bulan Ramadan, alhamdulillah. Jauh-jauh, tapi nggak pakai jauh hari. Kita berharap kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, gitu kan, wa balina Ramadan. Kita berharap bulan Ramadan. Itu apa? Sikap apa Bu? Sikap orang yang antusias, sikap orang yang rajin, orang yang semangat, adanya pinginnya dekat sama Allah. Maka tadi apa? Berjamaahan ke masjid dan makmuran gitu. Rasanya kalau nggak jamaah gitu. Jadi itu sikap orang yang antusias, senang pada kebaikan.
senang pada panggilan Allah yang Allah perdengarkan, senang pada peringatan-peringatan Allah yang Allah saksikan, peringatan kepada Allah yang Allah berikan, pintu-pintu kebaikan yang Allah dekatkan. Itu sikap orang yang antusias, rasanya bersyukur karena masih diberikan, masih Allah dekatkan pintu-pintu kebaikan. Jadi adanya antusias. Dan itulah sikap apa? Sikap seorang muslim yang menganggapnya bahwa Islam sebagai suatu kenikmatan. Ya. Antusias menerima dan antusias mengamalkannya. Dan antusias pula dalam menikmatinya. Dan bisa menikmati saat mengamalkan. Ya kan, Bu? Rasanya senang baca Al-Quran nikmat, rasanya senang berjamaah, merasa sedih kalau tiba-tiba ngerasanya nyakitin orang. Itu tanda keimanan. Jadi semangat adanya. Ibaratnya orang yang sehat dihidangkan makanan yang lezat. Antusias itu. Antusias menyantapnya dan antusias merasakan lezatnya makanan gitu. Apalagi nasinya hangat ya. Nasinya hangat, ada ayamnya, ada lelenya, ada lalapannya. Itu saking menikmatinya, itu mertua lewat nggak kelihatan. Karena saking apa? Saking nikmat saking nikmat merasakan lezatnya. Adanya terfokus pada keimanan, pada makanan tadi. Begitulah jika sikap orang yang beriman menganggapnya nikmat Islam sebagai nikmat. Sehingga apa yang Allah hadirkan, sami'na wa ta'ana, senang saja. Tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa terbebani. Adanya begitu azan, alhamdulillah. Apalagi sering anidom 10 menit lagi menjelang waktu zuhur. Itu sudah siap-siap, alhamdulillah. Itu hakikatnya siapa yang ngingetin? Allah. Mau nggak kita meresponnya? Maka mudah-mudahan dengan semangatnya jamaah merespon apa yang Allah kehendaki, mudah-mudahan ada timbal balik. Allah pun merespon kita apa yang kita kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Namun bagi orang yang sakit, tidak sehat, walaupun dihidangkan makanan begitu lezat, maka nggak ada selera. Sekalipun makan tidak ada atau tidak bisa menikmatinya. Karena apa demikian? Karena sakit. Bagi ada sariawan. Kenapa demikian bisa merespon panggilan Allah? Berat rasanya ibadah, berat rasanya sholat, berat rasanya puasa. Karena apa itu? Karena dosa dan maksiat, sehingga terasa berat. Ada dikatakan jazaul ma'siyah al-wahnul ibadah wasitqun niyah wasitqun nafs ya. Dan waqalilun lazzah ya. Jadi berat atau balasan bagi orang yang bermaksiat, balasan bagi orang yang hatinya kotor, marahan, dengkian, sombongan ya, maksiatan, korupsi sebagainya. Itu Allah beri balasan apa? Wahnul ibadah. Allah berikan kelemahan dalam beribadah. Enggak selera, bawaannya enggak selera. Orang lalu lalang ke masjid enggak terpanggil. Begitulah kalau Allah tutup itu. Tutup hatinya. Wa naqsul ladzah. Tidak ada rasa kelezatan dalam beribadah. Bawaannya di masjid pengennya pulang aja. Tidak sibuk-sibuk zikirnya gitu, sebagainya. Bawaannya begitu Ramadan datang pengen apa? Pengennya ya asal puasa saja. Padahal barangkali bisa jadi dia masuk kamar minum teh botol dan sebagainya. Jadi itu sebabnya karena apa? Karena hatinya sakit. Ya. Maka jemaah sekalian mari kita respon, tumbuhkan rasa senang. Ya. Rasa senang ibadah kita, rasa senang sholat kita. Gitu.
Apalagi kalau kita tahu faedahnya, diantaranya apa? Manakala kita berpuasa maka apa? Sumu tasihu, Allah akan berikan kesehatan. Ada bakteri yang tidak bisa dibunuh kecuali dengan apa? Dengan puasa. Maka sering kan Pak, itu menurut medis, kalau ada operasi dianjurkan apa? Puasa dulu. Tuh, Masya Allah. Ada lagi, peredaran darah baru akan sempurna sampai kepala manakala kapan kita? Ada manakala Pak? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Tapi nggak terawih dong dojnya. Apa? Ketika apa? Ketika kita sujud. Maka ketika sholat kita sujudnya jangan terburu-buru. Jangan apa? Terburu-buru. Tumaninah. Itu. Kan di antara salat rukun sholat tumaninah, tenang. Duduk antara dua sujudnya, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya. Itu kan permohonan ada 8. Mohon diampuni, mohon disayangi, mohon dinaikkan derajatnya, mohon dicukupi, mohon diberikan kesehatan, mohon ditunjuki, mohon dimaafkan. Tuh. Jadi apabila kita kaji benar, maka ikutilah kajian-kajian. Man syaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Barang siapa yang menyibukkan diri dalam ibadah, maka tak lepas daripada ilmu pengetahuan. Maka banyak-banyak mari kita iringi ibadah kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Allah jadikan hamba-hamba Allah yang hadir ini beserta keluarganya, Allah berkahi kehidupannya, dan setelah pulangnya ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.